Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi, ribuan rumah di Pandeglang kebanjiran. Polisi gerebek lokasi penyuntikan gas subsidi di Kabupaten Tangerang, 2 tersangka ditangkap. Lapuk dimakan usia, bangunan perpustakaan SDN 1 Bogana ambruk. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Pandeglang menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menyebabkan banjir. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang sudah terjadi selama 2 hari terakhir. Banjir disebabkan sejumlah sungai seperti Cidangiang dan Cilemer meluap. Salah satu wilayah yang terendam banjir yakni Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Meski sudah terjadi selama 2 hari, namun sebagian warga memilih bertahan di rumah. Di lokasi ini ketinggian air banjir bervariasi antara 40 cm hingga 1 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang, banjir tersebar di 7 kecamatan dengan ketinggian 30 cm hingga 2 meter. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang terdampak sebanyak 1.920 kepala keluarga. Salah satu lokasi terparah terdampak banjir yakni Desa Idaman, Kecamatan Patia. Pihak BPBD menghimbau kepada warga agar waspada karena hujan masih sering turun terutama pada sore dan malam hari. Jika kondisi air terus naik, warga juga diimbau mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Untuk yang terdampak banjir sendiri berapa kecamatan Pak Nagi? Yang masuk data informasi ke kami Pusdalop sekitar 7 kecamatan yang sudah terdampak. Dari 7 kecamatan itu berapa kepala keluarga yang tercatat juga dari data yang masuk sekitar 1.920 kakak yang sudah masuk ke. BPBD juga sudah mendirikan sejumlah lokasi pengungsian di tempat-tempat yang rawan ketinggian air akan terus naik. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Jalan penghubung antar desa Suryanen menuju desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang terendam banjir setinggi 70 cm. Banyak warga yang memilih putar arah karena tingginya genangan. Namun tidak sedikit juga warga yang nekat melintasi banjir. Akibatnya puluhan kendaraan bermotor mengalami mati mesin setelah nekat menerobos genangan. Para pengendara yang mogok ini rata-rata merupakan warga desa Suryanen yang hendak bekerja di luar desa. Sementara itu, sebagian kendaraan lainnya memilih menggunakan jasa pengangkut untuk menghindari mogoknya kendaraan. Banjir di kawasan ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang sejak Minggu malam. Warga nekat tetap melintasi genangan karena harus memutar dengan jarak yang lebih jauh jika harus melewati jalan lain. Maksain dari di sono, maksain nyebrang, mati nggak kuat. Oh, mati tengah jalan ya? Iya. Emang ketinggiannya berapa sih ya airnya? Sekitar berapa ya? 70 sentian. 70 cm. Iya. Nah, terus sekarang nih kondisi motornya gimana ya? Jadi ini maksain. Oh, masih mati ya? Masih. Nah, emang tadi banyak juga ya yang mogok ya? Banyak tadi pada didorong dari sana. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandeglang, banjir merendam 7 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai akibat tingginya intensitas hujan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski posko Ormas Grip Jaya yang berdiri di atas lahan milik BMKG di Jalan Pondok Betung, Tangerang Selatan telah dibongkar,
Namun di lokasi tersebut masih berdiri lapak penjual hewan kurban milik Ibu Ina. Pemilik lapak tidak mengetahui lahan tersebut milik negara saat sedang mencari lahan untuk berjualan hewan kurban. Ibu Ina memilih lokasi tersebut karena lokasinya dianggap strategis dan ramai lalu lalang warga. Awalnya anggota Ormas Skripjaya menetapkan biaya sewa sebesar 25 juta rupiah. Namun usai bernego disepakati harga sewa sebesar 22 juta rupiah. Ibu Ina pun langsung memberikan uang tersebut dengan cara transfer. Sementara itu, pasca pengosongan lahan milik BMKG, pedagang mengalami penurunan omset penjualan. Sebelumnya pemilik lapak bisa menjual sapi hingga 10 ekor per hari, namun saat ini menjual 1 ekor pun sangat sulit. Pemilik lapak berterima kasih kepada pihak BMKG yang memperbolehkan tetap berjualan hingga Idul Adha. Jadi lahan ini kan memang udah lama kosong ya, dan saya lihat ada pos ormas di situ, makanya saya bertanya karena ada yang nempatin. Saya nanya ke situ, saya tanya kalau saya mau nempatin hewan kurban di sini jualan gitu, saya koordinasi sama siapa, dan mereka jawab bahwa ke mereka karena mereka sebagai wakil dari ahli waris gitu kan. Oh ya udah, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita bertanya-tanya, negosiasi gitu kan. Ya sudah akhirnya deal. Berarti kalau deal itu berarti ada penyewaan lahannya Bu ya? Iya. Berapa Bu kisarannya Bu? Saya menyewa lahan ini 22 juta. 22 juta dan itu selain ke ormas. ormas tersebut. Saat ini lahan milik BMKG sudah terpasang garis polisi dan papan Mabes Polri, serta dijaga ketat oleh pihak keamanan BMKG. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.